lama ya sebenarnya ya. Jadi saya persilakan Bapak Hans untuk memulai. Karena Bapak Hans koneksinya udah lebih baik. Oh, udah lebih oke nih. Udah oke. Oh, Nantinya saya persilakan Bapak Hans untuk memulai dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Ting. gila, gue berasa ngomong sama tembok luar biasa emang. Jadi ini untuk siapapun ya yang sedang menyaksikan ataupun nggak ada yang menyaksikan ya. Kalian pasti pernah ngerasain namanya tidak mencintai diri kalian sendiri, dalam artian tidak percaya dengan kemampuan sendiri, lalu juga tidak memiliki apa ya, kok bisa gue bilang tuh kayak nggak ada dorongan atau apapun itu yang membuat bahwa lu tuh sebenarnya punya kelebihan dan lu bisa memanfaatkan itu. Dan itu sangat wajar di usia seperti kita ini, usia 20-an. 20-an Wan. itu wajar sekali. Joy Munte, hai. Ini saudaranya Hans kalau nggak salah. Benar nggak sih? Ya, selamat datang Iya. di ya. Ya, kalau Oh, gue kalian yang suka nih, kalau kalian suka ayam goreng, tepung, tapi nggak. ada konsep baru, ayam gorengnya tuh setelah udah digoreng gitu, habis itu dibakar, Din. Hmm. Bakar. Ayam goreng tepung tapi dibakar. Nah, Itu jualnya nanti di kan mana? akan merasakan jual apa, kenapa? Kenapa? Itu jualnya di mana? Itu jualnya di Jakarta. Kan bisa cari di Gojek, ada. Namanya tuh kalau nggak salah ya, atau coba Eh, tulis Joy, namanya apa? Gue lupa. Kalau Joy di itu apa? Tapi kalian cari Joy aja Munte, tolong OnlyFans. diketik. Tolong di komentar. Lu tulis aja. Nama akunnya. Terus di komentar Hmm. namanya apa, nanti kita Tes, promosiin. Nanti Nanti kita kita promosiin. tes, suruh tes. orang pada beli. That's Gue right. lupa Suara gue namanya. masuk nggak? Oh, tuh. Namanya di Oh, @onlyfanschicken. Tuh. oke. Kenapa namanya Guys, Only suara for gue masuk Chicken? nggak? Halo, suara gue masuk nggak? Masuk, Chris. Masuk. Sorry ya, telat guys. Nggak apa-apa. Cuman Oh, telat biasa. 40 Biasa. menit. Lu udah biasa, udah biasa. Ampuni aku sobat. Tuh, Din. Promosiin Iya, dulu ada teh, banyak Din. halangan. Ayamnya tuh di @onlyfanschicken. Untuk kalian yang dengerin tuh. Oke, Nonton oke ya, dengerin. teman-teman. Podcast banget. Oke teman-teman, buat kalian Desti yang mana? suka ayam, pencinta ayam, mungkin kalian pengen cobain menu baru dari ayam, bosan mungkin ayam goreng doang atau mungkin ayam Bukan doang. menu baru itu. Itu bukan menu baru Apa? dong. Itu bukan menu baru dong. Oh, varian baru dong. Oh tuh, karena gue penggemar OnlyFans bro, bahaya emang, susah saudara Aing mah. Berat. Guys, Desti Oke, mana? jadi kalau kalian penasaran Guys, Desti mana? gimana, Gue nanti panggilin kalian bentar ya. ya panggil. Nanti kalian langsung aja ke Instagramnya di @onlyfanschicken. Itu yang punya langsung tadi komen dan langsung ini. Kalian muncul aja di sana, kalian bisa order via GoFood ya kalau nggak salah ya. Bisa ya GoFood atau Grab. Ya, langsung aja. Masih GoFood. Oh ya, masih GoFood. Ingat, kenapa Grab selalu muncul? Baru GoFood, oke? Tenang. Mau kemana Iya, aja asli. sih, Ongkir? Di Tanya gue ada dong, komennya tanya dong. dong, kece. Tuh, ada bundling juga sama minuman Warkop Pande tuh. Oh, itu baru ada bundling juga sama minumnya, baru itu doang muncul di gue. Guys, I'm Coba come back, Desta. Oke, welcome Desta. Desta, kita pengen sedikit-sedikit tanya terkait ini. Desta tuh pernah di Harapan Mulia. Jalapan Mulia, bro. Oke, kita coba sambil menunggu Desti, kita coba undang kakaknya. Orang maunya apa sih? Ya habis nggak Apa mulai-mulai. Live Ini dulu. topiknya apa sih, Bang? Topiknya apa? Hans, mulai Hans. Topiknya itu, jadi topiknya itu kan dipilih sama Desti langsung, tapi Destinya lagi sibuk, ada telepon dari klien desain. Ya, nanti berarti ya. Jadi kita mau ngebahas tentang konsep yang namanya self love, di mana itu kalau bahasa Indonesianya mencintai diri sendiri, kalau kata TJ. Kalau Desta sendiri, karena kita kan belum terlalu sering ngobrol, jadi gue nggak bisa banyak inilah. Desta pernah punya masalah tentang
diri sendiri, dalam artian lo muncul perasaan bahwa Kok hilang sih? diri gue tuh merasa Ini sinyalnya. minder, merasa bahwa orang lain tuh jauh lebih bagus, baik itu prestasinya, baik itu lookingnya, atau bisa juga kehidupannya dibandingkan diri lo sendiri, sehingga membuat lo tuh jadi Gue benci sama diri lo sendiri gitu. Kok gue lagi sih? Pernah? Bisa tolong ceritain nggak? Karena biar kita ada konten di sini. Pernah. Jangankan waktu sekolah, dari sekolah sampai sekarang pun masih ngerasain. Kalau gue sih gitu. Bahkan di dunia kerja mungkin lebih berasa ya. Orang-orang yang expert banget sama orang yang ibaratnya baru mulai gitu. Kalau pengalaman sih ya sama aja, kayak maksudnya cara orang juga kalau dengan masalah itu juga kayaknya udah sering ngalamin. Jadi apa sih maksud gue tuh, pokoknya dari sekolah sampai kerja pun juga masih nemuin juga orang-orang yang memang dia ternyata lebih ini, jadi ada rasa minder tersendiri tuh ada. Oke, tapi apakah dengan minder itu membuat lo jadi nggak produktif, atau justru karena lo merasa banyak kurang, lo makin termotivasi nih justru untuk membuktikan bahwa ternyata gue juga bisa lo kayak dia gitu, lo bisa mendapatkan hal yang mereka punya walaupun saat ini gue belum punya. Terkadang Hans, terkadang kayak gitu. Tapi kalau dijadiin motivasi ya pasti ada, tapi gue ngimbanginnya sih nggak terlalu kurangnya ini kurangnya itu, jadi harus ditambahin motivasinya, nggak gitu sih, nggak gue buat tapi oke, gue tahu kekurangan gue ini, tapi nggak sampai yang, soalnya kalau gue tipe orangnya kalau udah banding sama yang apa yang lebih dari kita gitu, kalau orangnya kayak langsung down gitu. Jadi oke, ini lebih bagus dari gue, oke gue cukup tahu aja gitu, tapi tetap kita upgrade skill sendiri gitu, tanpa membebankan dia nanya-nanya gitu kan. Misalkan ada tuh kalau kita nanya ke orang, kayak dia mungkin ngerasa apaan sih nih nanya-nanya terus gitu, keganggu sama dianya gitu. Kalau gue nggak terlalu mikirin gimana ke dia, tapi gue bilang dia cukup tahu gitu loh, dia lebih cukup tahu, dia hebat gitu. Ya kalau lalu ditanya minder ya pasti ada, tapi ya pintar-pintar diri aja sih sendiri, jangan sampai juga kita mau terlalu di bawah dia atau gimana. Itu sih. Kalau gue kan bagian desain kan tahu sendiri, jalannya tuh kan ya naik turunnya tuh berasa sih kalau masalah revisi atau apa gitu kan. Ditambah orang ini misalnya punya skillnya, toolsnya expert lah istilahnya gitu. Ya kalau gue berasanya gitu sih selama dunia perdesainan ya, kerasa banget sih yang kayak gitulah pokoknya. Oke, ketangkap sih poinnya, dalam artian berarti meskipun lo tetap ngelihat bagaimana orang lain itu, baik itu prestasinya ataupun segala macam hal gitu ya, tapi itu bukan jadi ini ya, bukan jadi alasan untuk lo jadi terus-terusan minder, tapi justru lo juga bisa terus mencari nih kira-kira apa sih yang bisa gue lakukan untuk mengatasi masalah itu. Oke, gue mau nanya satu lagi. Selama sekitaran 20-an tahun ini lo hidup ya sampai sekarang ini nih, ya kan? Pernah nggak sih lo sampai di satu titik di mana lo bener-bener nggak suka banget sama diri lo yang ada di apapun yang ada dalam diri lo itu ya, baik itu kelebihan atau kekurangan segala macam, yang membuat lo tuh jadi merasa
ya gue nggak ada harganya nih. Pernah nggak lo sampai di titik itu? Pernah banget. Baru mungkin tahun lalu ya, udah mau akhir tahun tuh. Pokoknya ya kalau gue sih ngerasanya karena kan posisinya kan kerja kan. Saya ngerasa mungkin orang tuh ada tipe orang yang perfeksionis kan. Jadi mungkin ekspektasi orang itu ke guanya atau ke orang lain juga gitu terlalu, kita udah capek-capek nih tapi dihargainya cuma segitu gitu. Oh, cuman gitu doang ya. Ya tau lah rasanya kalau misalkan nggak dihargain gimana. Tapi ya buat Hmm. motivasi lagi, balik jadi motivasi sendiri. Kalau kalau dianya orangnya emang gitu kan, bisa kalau orang perfeksionis kan ya tau lah. nggak Ya bisa. apa-apa kayak ada aja yang kurang gitu ya. Ya Dibikin tuh ada aja yang apa-apa kurang. padahal kita udah maksimal banget kan, sampai Heeh. gue kalau nyampe rumah pun masih kerjaan belum kelar di kantor tuh masih gue bawa ke rumah karena bikin apa ya, masih bikin nggak bisa nyenyak gitu loh, kok belum kelar emang. Justru kalau dicicil malah makin makin ada Pusing selip-selip, ya. makin ada Malah makin selip kan masuk. iya, kayak makin ada yang harus dikerjain. Aduh, mata ini harus diberesin kayak ini. Ngasih Iya, lagi ini, aku ngasih ini lagi. makanya itu. Ya, Jadi ya, 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 ya. lebih ke ya udahlah. Ya udahlah, semangat aja buat diri sendiri. Emang perlu sih kita mengapresiasi diri sendiri, seapapun orang itu nggak menghargai. Ini udah ininya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, gue akan coba. Kita lihat siapa yang bergabung. Dari Pratama, hai. Dari Pratama, Gozi, hai Gozi. Dan Gabriel Dinda, hai Gabriel Dinda. Ini Oh, panggilnya Gabriel atau Dinda? hai Dinda, Ini siapa? Oh, temen temannya Desta berarti. gue sama Oh, Desti. Kita teman. satu Desti, satu kelas sama Desti dulu kuliah. Hmm. Oke. Kita udah nyapa-nyapa, Ada yang nanti dilanjut. ada yang mau tanya nggak, Din? Tanya, Din, ke Desta. Kan gue udah banyak nanya nih. Ya lo kerja dikit lah, tanya lah. Gak bisa ngeliat orang santai emang. Susah emang kan sini. Gue Oke, udah berasa Desta. lagi, gue kayak, tau nggak? Gue kayak habis berasa interview orang untuk masuk kerja. Jadi gimana kalau menurut Anda kerja di sini, kalau misalnya dapat kasus nih, saya Iya, kan dapat kasus kerjanya nggak selesai, harus bawa ke rumah, kalian setuju nggak? Gitu ntar gue. Oke, ini gue mau nanya Desta sih. Ini yang buat gue sedikit penasaran sebenarnya kan. apa-apa. Karena menurut gue setiap orang caranya beda-beda. Tapi kalau kayak dari Desta sendiri kan tadi kayak misalnya pulang kerja, pulang kerja sampai rumah pun kayak si pikiran kerjaan, kasarnya jadi beban gitu ya. Ya, pasti ada momen dimana kayak ya namanya ngeluh dan sebagainya gitu kan, terutama ini. Gimana cara Desta untuk bisa mencintai diri Desta sendiri, padahal di saat itu tuh Desta sedang down-downnya, kasarnya banyak pikiran tentang kerjaan dan sebagainya. Itu mungkin sedikit sharing, mungkin gimana sih cara Desta ini? Kalau gue tuh apa ya, kemarin tuh sempat karena waduh udah banyak nih datangan kerjaan, ya udah gue nge-reward diri gue sendiri dengan cara, gue dari kemarin sebenarnya pengen sushi kan, ya udah gue makan sendiri, makan sushi tuh. Apa namanya, gue sempat makan dulu, terus cari apa sambil lain dengerin lagu yang gue suka, udah itu aja sampai diputar berapa kali sampai dapet mood, baru 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 apa baru tenang lagi pikiran, masih bisa lanjut lagi kerja gitu. Simple, Bahasa nggak. gampangnya, Din, itu namanya self reward namanya. Iya, lebih ke self reward kalau gue. Lebih Oh, memberikan hadiah pada diri sendiri gitu ya, berarti? Masa sih lu artiin ke bahasa Indonesia, bodoh lah. Nggak, maksudnya berarti kayak kayak apapun yang udah dilewatin kalian kayak lebih ini ya, maksudnya menghargai diri kalian dengan memberikan ya kesenangan untuk diri kalian sendiri gitu. Gimana sih, gue nggak paham gitu, gue tuh orang awam banget di sini, aduh ya ampun, gue nggak tahu apa-apa. baik, paham kayak gitu. Tapi menurut gue sih keren sih, maksudnya berarti itu bisa jadi salah satu cara juga untuk ini, berarti ya, maksudnya cara kita mencintai diri kita sendiri dengan memberikan self reward gitu ya, berarti ya. Iya, self reward sih kalau gue istilahnya self reward.
jadwal remote buat diri Bukan sendiri. self rewind kan? Gak lah, Aduh. jangan Sorry ya, gitu. temen saya jokesnya agak kurang emang. Sorry ya. Sorry. Oh, Aduh, gagal lagi sial. Biasanya kalau sushi sukanya apa? Sushi tei Atau atau baik apa sih? Kalau sushi itu sushi go, sushi boy. kalau terus kalau itu Ichiban aja. sushi. Kemarin gue Ichiban sih, Ichiban sushi. Ah, Ichiban. Ichiban. Enak emang sih. Ya, Ichiban tuh lumayan lah. Masih lumayan lah, ya, lumayan lah. ya lumayan. Gue berusaha mengingat dulu Ichiban tuh yang mana lagi. Ichiban. Ichiban. Soalnya menurut gue kayaknya sushi go masih lebih ini sih. Ya, maaf Gue lah ya, belum pernah beda sih sushi go. Oh, ya. Tapi sushi go gue belum pernah beneran. Gue sushi tuh paling sering karena deket rumah. Ya kalau nggak Ichiban, Umaku, Sushi Tei kadang-kadang. Karena mahal ya Sushi Tei ya. Itu makan sendiri atau bareng-bareng keluarga atau Mahal Sushi Hai Tei itu. Riris. Riris sudah kayak Jini ya, mungkin hilang. Oke. Oke Hans, itu aja sih dari gue. Hans, silakan saya kembalikan kepada Hans mungkin. Riz, lu Ya. ngomong apa kan? Gue kagak denger. Tuh, lihat. Dari Riris kemarin. Hans, Riris itu kendalanya dua. Kalau nggak suaranya yang kecil atau nggak ada suara, pasti koneksi internet. Dua itu Iya. pasti. Masalahnya dari kemarin Iya, itu. Nggak jauh-jauh. Ya, nggak ada yang tahu Pak. Kedepannya gimana? Betul. Kayak kan gue bilang sama lo dulu, nggak ada dalam pikiran gue anak yang lulus S1-nya aja telat, tiba-tiba bisa S2. Gak ada pikiran gue. Kayak di luar prediksi kan, masalahnya kayak udah ngikut aja jalur apa namanya kayak ngikutin alur aja. Ya kayak dulu gue tuh kayak mikir setelah gue lulus tuh gue pikir kayak kalau misalnya ada kesempatan ya udah coba. Buruk bagusnya ya nanti kita lihat di akhir. Contoh, gue dulu kerja di suatu perusahaan gitulah yang belum pernah gue kerjain sama sekali di bagian customer service kasar gitu kan. Ya udah gue cobain, ternyata capek banget. Tapi gue tahu rasanya gimana kerja, bener-bener lu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Lu kerja tuh bukan kerja yang ngetik, tapi lu kerja tuh mengandalkan mulut lu, mengandalkan otak lu, ngobrol sama orang, meyakinkan supaya lu bisa dapat klien dan nyampe target dan dapat gaji. Itu tuh nggak ada di bayangan gue dulu loh. Untuk anak yang lulusan KS, kesejahteraan sosial, gue mikirnya kerja paling di kantor atau kerjanya mungkin di lembaga sosial gitu. Nggak ada pikiran gue untuk nelfon pelanggan. Halo, selamat pagi. Saya dengan Hans Karunia dari bla bla bla. Tapi emang bener sih, itu kayak lu sambil ngomong ke orang kan lu otomatis harus fokus mendengarkan apa jawaban dia, terus lu harus melihat Sambil mata lu harus ngetik. dan otak lu harus bekerja gitu. Ngerti sih? Otak lu juga harus bekerja, gimana caranya meyakinkan dia gitu. Iya sih? Seminggu pertama pengen rasanya loncat di lantai 16 beneran deh. Seminggu pertama tuh karena masih menyesuaikan dengan gue harus sambil nelfon gini kan. Gue kan pakai yang gitulah, yang headset gitu kan. Terus ngomong sambil ngetik dan itu kan gak ada jeda. Ngetik. Oke, baik, terima kasih. Close 3 detik, telepon masuk lagi. Harus angkat lagi. Halo, selamat ini. Jadi sehari tuh bisa 100 orang gue telepon. Dan gaji lu dari situlah ya. Gaji lu tuh dari situ gitu. Kasarnya hitungannya. Dan makanya gue tuh salut banget sama orang yang masih bisa bertahan dengan kerjaan seperti itu dengan gaji yang bisa gue bilang minimal banget. Tapi masih bisa bertahan di situ. Bahkan sampai ada yang 7 tahun, ada yang kerja di situ hampir 10 tahun kerja di situ. Hebat banget sih. Gue nggak bisa deh kalau gue. Untuk orang yang itu pas punya ego kayak gue nggak bisa. Itu sih. Gimana balik lagi ke orang sih, ada yang emang nyaman kerjanya gitu kali ya. Ada yang memang harus ngejalanin itu, kalau nggak makan. Susah sih emang. Ya, dia sempat ngomong gini kayak, gue nggak ada duit nih,
ya kan? Mm-mm. Gue pergi ke Jakarta. Dia kebetulan orang Palembang kan. Dia pergi ke Mm-mm. Jakarta. Gue nggak ada duit. Eh gue mau makan ya gue harus dapat duit. Caranya dengan kerja. Yang gue dapetin kerjaan sekarang ya cuman ini doang. Dan gue buktinya masih dipercaya di sini meskipun ya kasarnya kerjaan gue masih banyak yang harus masih banyak diperbaiki. Tapi gue masih diterima di sini dan dapat uang. Ya udah, gue terima aja. Ya, mau nggak mau duit mikirnya gitu kan jatuh udah. Iya. Emang kadang orang kalau udah kepepet tuh dia bisa melakukan apapun. Bisa melakukan apapun kalau orang udah kepepet. Ya, kalau misalnya pada akhirnya gini-gini aja ya sudah. Makanya memang saya hanya sampai sini aja. Berarti ya nikmati saja untuk buang-buang waktu daripada gua cuman tidur baik kan. Iya sih benar. Nah, memanfaatkan semaksimal mungkin lah apa yang ada. Orang nggak ada yang tahu. Kayak gue banyak baca orang-orang sukses yang kayak J.K. Rowling umur 29 tahun, nggak punya apa-apa, bukunya ditolak di mana-mana, tiba-tiba bukunya hit. Nggak ada yang tahu. Oh, J.K. Rowling itu yang Harry Gue Potter. percaya dengan itu. J.K. Rowling itu yang Harry Potter. Harry Potter. J.K. Rowling yang Harry Potter. Atau misalnya contoh, siapa namanya? Gue lupa ya. Bill Gates. Bill Gates, emang pinter kok Bill Gates sih. DO dari Harvard terus bikin Microsoft itu Bill Gates kan ya Bill Gates. Sekarang enggak banyak orang yang bilang gini, tenang aja Bill Gates aja DO dari universitas gini. Enggak, lu harus lihat universitas dia tuh universitas apa men? Harvard, bener nggak sih? Bukan universitas yang ya lu paham lah ya. Bukan universitas Singapura bangsa, universitas terbuka, bukan kayak gitu. Harvard. Kalau UI aja nggak ada apa-apanya sama Harvard gitu loh. Lo kalau DO dari UI itu nggak boleh bangga juga gitu loh. Iya gitu loh. Jangan lu bandingkan, oke lah nggak masalah lu termotivasi oleh Bill Gates ya kan. Cuman kita harus lihat dulu dia DO-nya dari universitas apa. Masuknya aja setengah mati men gitu. Kasarnya. Enggak sih kayak masuk mah tinggal masuk. Tapi kalau misalnya terdaftar sebagai mahasiswa susah. Kalau masuk mah tinggal masuk. Bener-bener. Tapi itu aja wah kece banget emang orang-orang kadang. Aduh. Iya, jadi orang tuh intinya sebenarnya kalau dengan lu usaha apapun itu ya, pasti lu akan ada jalan deh. Tiba-tiba lu nggak tahu aja terbuka aja gitu. Misalnya kayak dulu gua kuliah gitu kan, masuknya jurusan yang bukan gua pengen gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, justru dengan gue masuk itu ketertarikan gue mengenai masalah sosial, terus masalah politik tuh makin terbentuk di sana justru. Kalau gue dulu masa akuntansi, gue sekarang yang gue lakukan adalah gue pembukuan tiap bulan. Itu sih. Dan that's gonna be sucks. Makanya itu tuh jangan menilai misalnya kayak ini nggak sesuai tapi coba untuk nilai ke depannya mungkin dari sini tuh ada kasarnya gitu deh. Mungkin emang jalan lu kasarnya tuh gitu. Emang jalan lu tuh di sini dan lu lihat ke depannya gitu. Jangan lu sesalin aja. Aduh, kenapa sih gue masuk sini ya? Kenapa sih gue milih ini? Menurut gue sih enggak ini banget gitu sih. Memang di awal susah, Din. Di awal tuh pasti ada ego kita lah. Tapi ya. Setelah gue pikir-pikir emang coba kita tenangkan diri dulu. Kita lihat nih. Positifnya kita masuk ini untuk apa ya? Siapa tahu ternyata memang dengan lo masuk situ ada nih yang justru terbuka. Kayak lo main games yang open world. Saat lo buka di sini bisa jadi lo membuka lagi nih ke hal-hal lainnya yang justru sebenarnya lo nggak expect justru dapat di situ. Nah itu. Jadi benar-benar lu harus melihat lah, maksudnya jangan terlalu terpuruk kasarnya gitu ya, dan terlalu terpuruk dengan keadaan itu. Terpuruk boleh, tapi jangan terlalu lama. Itu sih. Ya, itu makanya memang cintai diri sendiri. Iya, cintailah diri sendiri, oke? Jadi kan intinya ini adalah self love. Kenapa tadi kita kelihatannya cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas? Sebenarnya intinya adalah lo harus mencintai diri lo sendiri. Mau diri lo itu bisa jadi lulusnya telat,
atau misalnya lo kuliah di jurusan yang gak lo suka, join. Say Dodo, hi lebih lah. tepatnya. Sama Abang Dodo, say hi dulu lah. Mana nih? Udah lama nggak say hi nih. Pantu. Udah gue ini. Oke, 3, 2, 1. Hai Dodo. Ngeri. Gila. Nih orang ya, gue udah ke Cibubur, dia malah ke Bandung sekarang. Kan dia si Dodo masih di Bandung. Oh, di Lampung sekarang malah. Bukan di Cibubur, dia malah ke sana. Jauh ya. Baik. Gini aja, saya mah. Anda di Lampung ngapain kerja? Internship, bro. Oh, internship. Pat. Lu bukannya kemarin baru... lu bukan jurusan kedokteran kemarin. Kan gue lanjut jadi ini dokter atau apa namanya koas segala macam gitu, enggak? Iya, udah beres. Sekarang dokter internship. Oke. Berapa lama? 2 tahun? 9 bulan. Oh, 9 bulan. Udin makin tampan, Anak Jakarta, bos, sekarang. Anak Jakarta dia. Anjayani. Kena tampan dia. Iya, lama kena tampan dia. Iya. Ini kamera kayaknya, ini efek kamera. Nggak, di keren gue masih di Bandung. Sekarang di Lampung dia. Sampai kapan? Pindah. Sampai bulan Juli. Ya Juli kayaknya. Juli. Terus kena Nanti COVID balik gua. lagi. Apa? Kenapa? Terus kena COVID gua. Oh, yuk, masker yuk. Ini langsung bahas pertemanan luar biasa emang kalian. How can transfer sputum via Instagram? How can? Loh, kita nggak ada yang tahu loh, Do. Nggak ada yang tahu loh, Do. Bisa jadi loh. Ya kan, kita belum ada penelitian secara rinci nih COVID nih kesebarannya tuh sebenarnya gimana caranya sih? Gitu. Bisa kesebaran rambut lah. Oh deh ya, bisa rambut, bisa lewat apa? Enggak, air droplets. Iya, benar air droplets. Tapi kan banyak kasus tuh kayak kesebar gara-gara dia dari mana lah. Masih banyak loh yang percaya kayak gitu loh, Do. Kalau gue sih percaya emang dari droplet, sudah lu tinggal pakai masker, lu kok perlu ngomong jauh-jauh dari orang biar nggak langsung ini kena droplet dia. Itu aja kalau gue sih gampangnya. Nggak, ini sesuai dengan topik yang Tajudin udah bikin, cintai diri sendiri. Salah satunya adalah menjaga kesehatan. Benar. Luar biasa. Masuk lo dia. Hebat. Terus lu kemarin pas didiagnosa positif, perasaan yang muncul gimana, Do? Apakah udah positif atau sekaget-kagetnya atau biasa aja. Ya emang resiko pekerjaan gua. Ya sih. Emang resiko kerjaan gua lah. Santai. Gue operator. Berkali-kali gue tuh jadi operator swab. Berkali-kali operator yang swab orang. Ya, jadi kayak udah pada saatnya gue akan kena gitu. Ya, tapi berkaitan dengan cintai diri sendiri. Gak ada gejala sama sekali? Wah, kayak mau mati gue. I'm a smoker, right? You're a smoker now? Or I just now by now? Apa sih? Gue baru tahu sekarang. Already smoker. So when I meet you in Palembang, you are already smoker? Already smoker. Yeah. Dari SD gua kan, dari SD udah ngerokok. Tapi nggak kelihatan, Do. Atau mungkin gue mainnya kurang jauh kali ya? Kan aku anak baik-baik. Dia tuh citranya, Din ya. Citra dia tuh di SMP tuh anak baik-baik. Di SMA juga kayak gitu. Orang anak ICU saya kan keren ya nggak? Mantap. Mantap.
Kayaknya beda. Kita udah menyimpang sekali dari jalur cintai diri sendiri, guys. Oh Ini ya, gue pengen sorry, sharing sorry, aja. sorry. Gue pengen sharing nih karena kebetulan jadi live-nya itu menarik. Jadi gue pengen sharing, boleh kan? Oh, Gue tuh boleh, pernah boleh. boleh. quarter life crisis. Quarter life Boleh, crisis boleh. juga pernah. Oke, oke. Kayak gimana, Dok? Ya, Aduh. kalian itu mungkin yang bukan dari ranahnya kedokteran, ngelihat kedokteran tuh panjang banget sekolahnya kan. Nah, itu bukan kalian Betul. doang yang melihat, gue yang ngerasain juga gitu. Saat kalian tuh udah lulus, lihat si Udin tuh udah wisuda, atau lihat aja si Udin tuh udah wisuda, si anjir, ya kan? Gue masih koas, ya nggak sih? Nah, salah satunya itu, ya kena dampaknya itu gitu. Gue waktu pas umur 25 berarti. Iya, enggak, 23, 24-an. 23, 24-an. Ya kan, 24 deh tuh. 24, udahlah pokoknya yang lihat yang lain-lain tuh udah, oh lihat teman-teman, Siska nikah tuh Din. Ya kan, banyak yang udah di Palembang. Kan gue pulang tuh Palembang. Banyak yang udah kayak sukses, mereka udah punya something, dia udah made something for ya orang tuanya atau keluarganya, ada yang udah nikah, bahkan kan Siska udah nikah gitu posisinya. Like jadi kayak selama ini kita selalu menyangkanya rumput tetangga selalu akan lebih hijau. Itu kayak it's normally thing, it's human thing banget, itu kayak bener-bener kayak manusiawi kayak gitu tuh, merasa kalau orang lain tuh lebih wah dibandingin kita. Tapi ada satu titik yang dimana ya pada satu titik itu gue udah nyerah, udah kayak udah nggak peduli lagi sama omongan orang, nggak peduli lagi sama rumput orang yang lebih hijau atau gimana. Sampai satu titik udah pasrah aja lah. Yang penting lu afirmasiin apa yang lu udah mau target. Lu afirmasiin ya, gue pengen lulus, gue pengen kerja, gue pengen mengabdikan masyarakat or something. Ya kan? Sampai satu titik, gue ada di posisi itu. Dan di satu titik itu, udah plong. Pokoknya ya emang harus, kayaknya zaman sekarang tuh gampang banget lihat, apalagi sosial media. Gampang banget lihat drama-drama di sosial media. Sampai gue kan sempat deaktif account, ya kan? Deaktif account kan. Kayak, anjir, parah. Kayak oh Udin udah makin tampan aja nih dia nih. Udah kayak bos besar aja nih, lauta aja dia nih kan. Amin. Amin. Kayak drama-drama di sosial media kayak gitu. Ya banyak sih. Ya, si Hans juga kan udah kayak makin kece aja gitu kan. Makin kayak abang tampan kali kan. Aduh. Pokoknya dia udah mapan kali lah ya. Dan sampai satu titik ya udah pada satu titik ya lo harus cintai diri lo sendiri, ya itu sampai satu titik lo harus menyingkirkan semua pikiran itu. Bukan berarti kita pasrah ya. Tapi kalau lo nggak kuat, ada baiknya lu ketemu orang yang lu percaya kayak psikolog atau psikiater. Kalau lu nggak kuat, kalau lu ngerasa nggak kuat, harus sadar diri. Kalau lu nggak kuat, gua waktu itu pasrahnya ya udah. Pada saat itu ya start to love yourself. Pada saat itu. Nah waktu itu juga gue putus dari pasangan yang lama. Udah beberapa tahun, tapi akhirnya emang harus putus ya putus aja. Udah di end. Quarter life crisis dan lain-lain sebagainya, melihat yang lainnya tuh udah sukses, kan gue termasuk yang telat juga lulusnya dibandingin teman-teman gue. Nah itu kalau kata gue sampai satu titik lo harus mencintai diri lo sendiri dan lo bilang sama diri lo sendiri, ya gue bersyukur dengan keadaan gue, thanks God I'm alive. Itu aja, afirmasiin apa yang lo mau, kejar. Gak usah pedulin kanan kiri lu punya running track sendiri kok. Gitu. Kalau gua ya. Gila, Din. Termasuk ini adalah ini Din. Betul. Maksudnya ini adalah apa ya? Testimoni dari seseorang. Ini yang baru serius dia doang nih sekarang. Dia tadi nggak ada yang serius kan? Benar banget, benar. Dia doang yang tadi ngomong serius nih. Tapi bener, maksud gue juga pernah di posisi kayak Dodo tuh yang sampai kayak
males banget ngeliatin sosial media, ngeliat orang udah pada sukses, udah pada ya udah punya pekerjaan, udah punya pasangan segala macam. Pada akhirnya ya memang bener kata Dodo semua itu. Gue setuju banget. Jangan kan kalian berdua, Gila. bahkan gue juga sempet, kan kalau misalkan nggak ada di Ayu dan Seruput, mungkin udah non aktif untuk Instagram bahkan. Karena gue juga mikir kayak gue sadar makin sini makin sadar diri kayak semakin gue melihat apa yang mereka punya, semakin iri gue dan semakin gue melupakan bahwa diri gue tuh punya kelebihan juga sebenarnya gitu. Mereka sih kayak kita membandingkan dengan diri sendiri sebenarnya jatuhnya gitu. Cuman karena kebutuhan Ya. itu akhirnya Instagram cuman ya itu buat ngepost ngepost kayak pot ID Gue sih buat doang bisnis. atau enggak ya. Gila. Tapi Buat keren bisnis sih. lah. Dodo keren sih. Kenapa Dok? Buat bisnis lah Instagram. Iya, buat bisnis. Ya emang Sekarang udah itu fokusnya ujung-ujungnya itu. cuan, bro. Cuan for Iya, life. betul. Ingat cuan for life. Iya. How Chinese I am. Iya, iya. Kan sekarang gitu dok. Sekarang gitu. Chinese ayam. It's all about money. It's all about money gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, cuan for life. Betul, betul. Ya tinggal kita membungkusnya dengan cara yang bagaimana buat mendapatkan cuan itu kan. That's Nggak, right. dan maksudnya cuan itu nggak cuman money oriented ya, bukan itu doang sih. Maksudnya kayak relasi. Kayak relasi itu ujungnya pasti ada benefit yang ujung-ujungnya ke cuan juga pasti kan. Kayak Benar. relasi, kayak tempat, rekomendasi tempat, kayak lu mau apa namanya bawa keluarga lu juga ujung-ujungnya juga cuan. Kayak teman-teman gua beberapa banyak juga kan beberapa tuh yang ya jadi gue relasi komunikasinya ya karena misalnya dia ada sesuatu yang mau dipromosiin atau gue juga bisa balik mempromosiin produk gue kan gue jualan kopi waktu di Bandung gitu paling gitu sih kalau kita mau mengakali Instagram untuk supaya kita nggak ngeliat orang lain kayak fokus kita tuh jangan ke arah rumput mereka hijau jangan tapi lebih ke kayak bagaimana caranya kita bisa mendapat gain something yang bisa menguntungkan dua belah pihak, win-win solution gitulah. Salah satunya di bisnis, relation, networking, gitu sih kalau gua. Nah, lanjut ya. Boleh. Silakan. Lanjut tuh kemarin tuh ngerasain dah. Pokoknya gua kan penyintas COVID nih sekarang statusnya nih. Kemarin tuh sempat sesak banget gua di saturasi 91, 93. Kayak udah mau mati rasanya. Nah, gue sampai diisolasi di rumah sakit 7 hari. Tapi ya apa namanya ya berakhir dengan alhamdulillah puji Tuhannya itu semuanya tuh ya semua berjalan baik dan 14 hari kelar hidup ini apa tanda-tanda gejala yang ada di gue. Benar-benar kelar 14 hari. Nah, itu tuh kayak salah satunya mencintai diri sendiri. Afirmasi yang bisa gue terapin ya gue di sini merantau ya walaupun gue punya teman banyak tetap aja gue harus survive buat diri gue sendiri kalau nggak ada mindset buat mencintai diri sendiri lu nggak ada effort dari dalam lu tuh buat sembuh kayak gue sesek banget malam-malam nggak ada siapa gue di kamar sendirian dan akhirnya gue cuman bisa ya lu harus survive Revaldo lu harus bisa melampaui ini semua. Ada something good yang akan datang yang harus lu kejar. Itu aja. Balik lagi ke afirmasi yang waktu pas gue hopeless, waktu pas quarter life crisis gitu. Itu dasarnya cintai diri sendiri. Karena kita sebelum mencintai orang lain, bagaimana kita bisa mencintai orang lain dengan baik kalau lu nggak bisa mencintai diri lu sendiri dengan baik? Kalau gue mikirnya gitu. Keren. Dok, gue pengen nanya sebentar kan tentang masalah waktu lo jadi inilah salah satu orang yang positif lah ya kena COVID gitu ya. Sebenarnya kalau saat lo kena COVID itu untuk sekarang itu kita sudah ada ini belum sih kayak obat atau apapun tuh yang bener-bener bisa ngurangin nih atau kayak gimana intinya supaya nggak jadi positif lagi nih kita dengan COVID-nya. Karena gue jujur ya. Gue sampai sekarang tuh masih ngawang-ngawang sebenarnya. Bagaimana cara orang nih dari positif itu berubah jadi statusnya negatif gitu loh.
Dan kan ada yang sebulan kayak gubernur, sorry. Wali Kota Bogor tuh Bima Arya kan lama juga tuh. Lebih dari 14 hari kan. Waktu pas dia kena positif COVID. Nah, maksud gue tuh, sebenarnya kalau yang lo tahu sendiri, caranya tuh gimana sih untuk mengubah status tuh dari positif jadi negatif gitu loh. Yang dilakukan oleh dokter tuh biasanya ngasih apa aja sih? Nah, itu. Jadi kalau masalah pertama, COVID-19 itu ya dasarnya adalah viral infection. Infeksi virus. Infeksi virus itu diobatinnya dengan antivirus. Yang pertama. Yang kedua, ya antibody lu sendiri. Diri lu sendiri harus punya antibody. Cuman dua itu doang. Antivirus itu juga sebenarnya cuma membantu. Yang paling utama adalah si antibody lu sendiri yang harus sebenarnya dijaga. Makanya COVID-19 itu sangat-sangat berbahaya bagi anak kecil dan lansia. Karena dasarnya itu sebenarnya antibodinya yang kalau anak kecil belum terbentuk sempurna, kalau yang udah lansia, biasanya karena ada komorbid penyakit yang lain. Sebenarnya itu. Jadi, sebenarnya yang benar-benar bisa, maksudnya, pertanyaannya gue koreksi ya. Misalnya, udah kena COVID, reinfeksi COVID lagi, atau belum pernah kena COVID, terus kena COVID dan sembuh. Dari saya belum pernah kena, terus jadi kena, terus supaya jadi sembuh. Nah, itu. Oke. Nah, kalau masalah yang, itu berarti infeksi pertama namanya, prime infection. Ya, infeksi itu pertama. Sebenarnya, ya itu, balik lagi ke dasarnya itu. Gua pribadi itu, gua nggak pakai jamu-jamuan apapun, madu apapun gue nggak pakai. Gue pure antibiotik sama mukolitik. Mukolitik tuh pengencer dahak. Waktu itu dahak gue ada darah, jadi gue tambahin sama obat buat pembekuan darah sama antivirus. Antivirusnya pakai Avigan karena gue derajat sedang berat, nggak nyampe berat gitu. Jadi antivirusnya yang bisa diminum per oral lewat mulut. Satu antibiotik doang yang dimasukin di injeksi. Dah, itu doang. Sama vitamin C, sama berjemur. Udah, itu aja. Dan mental sebenarnya. Kayak stresor itu ngaruh banget. Mental itu stresor. Ya, lu gimana? Kayak beberapa orang tuh udah mulai pasrah. Ya itu justru kayak ngejatuhin diri, mental sendiri. Enggak, Des. Gue nggak minum Lianhua, Lihanko, apapun. Gue nggak minum apapun itu. Walaupun itu traditional Chinese medicine, dengan tampang gue yang Chinese medicine dulu ini, gue nggak minum itu. Aduh, astaga. Jadi tuh tetap ada kemungkinan ya. Maksud gue kan kayak kasus kemarin tuh, kayak Raffi Ahmad udah dikasih vaksin, terus dia tetap bisa ngumpul-ngumpul. Kan ada banyak orang yang bilang, ya udahlah kan dia udah divaksin, aman lah gitu. Itu berarti pikirannya salah sama sekali ya. Nggak ada bener-bener sama sekali pikiran kayak gitu ya. Kalau udah divaksin pasti aman. Nah, enggak. Divaksin itu hanya mengenalkan antibodi kita. Yang tadi kan gue bilang, obat itu antivirus sama antibodi kita. Antivirus itu cuma membantu antibodi. Pokoknya antibodi yang utama. Nah, sebenarnya divaksin itu sebenarnya buat mengenalkan antibodi kita biar nggak kaget. Kayak waktu pas si COVID-nya datang, tok, assalamualaikum, badannya Revaldo, gitu kan. Kayak antibody gue tuh gak kayak, wow aku terkejut. Enggak, gitu. Kalau gue udah divaksin, kayaknya gue tuh udah siap-siap. Udah tahu nih tamunya siapa, orangnya kayak gimana, mukanya kayak apa, sipitnya kayak gimana, bawelnya kayak apa, langsung pipitnya di kanan apa di kiri, gitu. Sebenarnya vaksin tuh tujuannya itu, supaya gue siap-siap. Nih, gue butuh seberapa satpam. Oh ternyata badannya gede kayak si Hans nih. Wah, gue harus punya satpam 5 kayaknya buat jagain dia nih ya. Nah, terus kayaknya gue tuh butuh apa nih ya? Gue butuh BPK kayaknya biar dia tenang-tenang aja nih ya di dalam rumah gue nih, biar dia nggak memberontak dalam rumah gue sediain BPK kali ya, gitu. Vaksin tuh tujuannya itu menyiapkan segala sesuatunya antibody kita biar prepare. Ketika kita well prepared, kita juga kayak gini aja deh. Kayak ibaratnya kayak lu blind date sama lu prepare date. Ketika lu blind date, lu kan harus lu buta kan, lu harus dia kayak suka apa ya, kayak dia sukanya gue pakai baju yang kayak gimana ya, kasual atau gimana ya, atau dia mukanya kayak gimana ya, kok di foto cuman sebelah doang, kok gondrong doang, kok cuman kelihatan rambutnya doang nih, kayak dia cowok cewek sih apa bencong Thailand gitu kan, blind date itu.
Jadi kan kita random banget Iya, kan. iya. Kita nggak tahu siapa partner yang akan kita hadapin kan. Nah, kalau kita prepare, datingnya kita prepare, well prepare, jadi kita tahu, kita udah nyiapin. Oh ternyata dia tuh anaknya emangnya mau naik beca doang. Dia nggak bisa gue bonceng naik motor, nggak bisa gue pakein helikopter pribadi, nggak bisa. Dia pengennya naik beca gitu ya. Gue dijemputnya pakai beca, gue siapinnya beca. Oke, oke. Berarti paham Masuk ya, akal. ada anak-anak sekalian Masuk ya. akal, kan? Masuk akal. Masuk akal. Iya, nanti Anak-anak juga sekalian tolong ya yang nonton ya, paham ya. anak-anak pada paham kayaknya. Oke. Tapi Emang benar maksud Dan gue, tujuan, masih gini loh, kan tujuan memang vaksin tuh ujungnya gitu. itu, iya maksud gue ujungnya kan memang eh, vaksin itu untuk seperti itu, kita paham. Ya setelah ini kita jadi paham lah, cuman kan banyak orang yang nggak paham dengan konteks itu, ngerti nggak sih? Jadi dalam artian dengan lo divaksin, dipastikan lo kebal dengan itu. Dengan COVID lo nggak akan pernah bisa kena lagi gitu loh. Apa pikiran kayak gitu loh, Dok? Ya, Keren nggak ada kayak pikiran balik kayak lagi gitu? aja ke 9 imunisasi dasar yang direkomendasikan oleh pemerintah Indonesia kepada anak-anak. Imunisasi dasar itu kayak BCG, hepatitis B, ya banyaklah DPT dan lain-lainnya. Nah, apakah lu ketika udah nih contohnya adalah imunisasi dasar hepatitis B. Hepatitis B kan itu virus. Nah, hari 0 lu lahir oe jadi beban keluarga. Itu tuh lu udah disuntik hepatitis B imunisasi. Kalau lu di vaskes tingkat 1 yang well prepare, ya kan? Lu udah disuntik imunisasi dasar yang pertama sama polio, ya kan? Nah, kalau udah kayak gitu, apakah mungkin nggak sih lu nggak kena hepatitis B saat nanti yang akan datang? Mungkin aja. Kalau antibodi lu udah bagus dari imunisasi itu, ya kan? Tapi kan kita harus tetap menjaga jarak. Kayak hepatitis B itu nularnya dari mana sih? Misalnya kayak penularan jarum suntik secara bersamaan dan lain sebagainya. Ya betul, itu betul. misalnya kalau lu udah imunisasi waktu kecil dan lu udah waktu pas si X ini kuliah nggak bener, misalnya kayak kuliah di Universitas M, Belakangnya A ya, nah di raster. tatoan tapi tak pakai narkoba, gitu kan? Tatoan tapi pakai narkoba kebalik nih. Nah, tetap aja dia bisa kena hepatitis B gitu intinya. Kalau dia nggak, apalagi dia nggak di booster. Ketika dia nggak di booster, dia ada penurunan daya tahan tubuh. Ibaratnya kayak memori sel kita tuh kayak lupa gitu loh, kayak udah lupa. Nah, ketika nih, gua pribadi tuh di booster hepatitis B karena ada resiko tertular ketika gue nyuntikin obat, misalnya dari pasien, pas gue nutup balik jarumnya, kena nih ketusuk ke gue, amit-amitnya nih. Nah, itu gue harus diimunisasi hepatitis B ulang. Gunanya itu, biar ngingetin daya tahan tubuh kita, oh si Hans ini yang butuh 5 satpam kemarin. Gitu sebenarnya. Jadi, satpamnya itu yang 5 itu kan udah mau pensiun nih, udah purnawirawan. Satpam yang purnawirawan. Gue rekrutmen baru lagi, satpam 5 yang baru. Gitu, kurang lebih. Nah, ya, makanya vaksinasi Sinovac juga ini yang pertama harus ada yang booster keduanya. Apakah setelah vaksin pertama dan kedua ini lu jadi kebal? Enggak. Mungkin ketika lu terinfeksi, lu nggak akan sesesek gua intinya. Kan gue belum divaksin posisinya waktu pas kemarin gue jadi penyintas pertama, infeksi pertama gue. Nah, lu nggak akan sesesek gue pokoknya. Gejalanya nggak akan seberat itu karena lu udah prepare dengan berapa puluh satpam yang ada dalam badan lu. Gitu. Kalau bisa nggak yang gue nih, kayak gue udah terinfeksi pertama, bisa nggak gue reinfeksi yang kedua? Amit-amitnya bisa, bisa banget. Padahal kan gue udah dikenalin nih, kan gue udah sembuh nih, berarti kan badan gue tuh udah belajar kan dari pengalaman kan. Kayak lu kan udah dihancurkan, udah diselingkuhin kemarin. Lu belajar dong dari pengalaman lu. Ya kan? Lu jangan pilih yang kayak gitu lagi kan. Berarti nggak belajar dari pengalaman. Lu jangan pilih tamu kayak gitu lagi kan. Nah, ketika itu sebenarnya tetap aja ada ujung-ujungnya ada kebegoan tersendiri dari otak kita yang namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Ada satu titik, ini ternyata si virusnya ini kayak
yang virus yang pertama kayak si mantan, tapi posisinya dipoles dengan make up yang berbeda atau potongan rambut yang berbeda gitu. Akhirnya reinfeksi, amit-amitnya reinfeksi. Ketika reinfeksi mungkin bisa nggak terlalu bergejala, mungkin juga gejalanya bisa lebih hebat. Barusan kemarin kayak 3 hari yang lalu gue tuh dapat kabar seumuran gue, kurang lebih 2 tahun di atas gue, itu dari Universitas X di Jakarta, senior, itu udah pernah terkena infeksi, terus keinfeksi lagi, kedua kalinya dan meninggal. Padahal umurnya nggak beda jauh dari kita. Gitu. Jadi hebat banget ya? Itu bisa terjadi apesnya kayak gitu. Emang udah takdir, udah jalan. Kan kata gue juga, semua orang punya jalannya masing-masing. Tuh. Berarti kalau kata dulu tuh tadi udah takdir, terus ya udah kata mereka udah takdir ini, nggak usah pakai masker lah, keluar aja santai. Udah takdir. Nah, itu adalah kebodohan. Kalau takdirnya nggak kena, seriusan. Kayak itu sebuah kebodohan. Kalau misalnya kayak kalau gue nih operator swab, udah gue nggak usah pakai masker, kan takdir gue nggak kena lagi, ya kan? Enggak, itu kebodohan. Tuhan kita tuh nggak menciptakan kita untuk sereceh itu, guys. Sumpah, itu bodoh. Gue bahkan lebih bodoh daripada kucing gua. Tolong dong. You only live once. Sudahlah. Enjoy aja. Ya kalau lo nggak mau hidup, nggak usah lah. Ya kalau lo nggak mau hidup lagi, ya udah gitu. Nggak usah nyusahin. Jadi kalau lo udah kena COVID, ya udah lu jangan minta pertolongan di rumah sakit nih. Jakarta itu rumah sakit penuh, gue tahu banget. Teman gue di RSDC di Wisma Atlet itu rame, bro. Bukannya kayak nyantai-nyantai di sana itu. Semua nakes gila-gilaan di sana. Gitu. Apalagi di ICU. Gue aja. Oh iya, enak dong lebih dekat ya. Ya tanah makin mahal aja. Makanya saya tinggal masih bersama dengan orang tua saya kan. Tapi emang ya, itu bener sih, kayak lo bilang juga penyakit hepatitis B itu emang dari ini kan, dari jarum suntik. Karena kan bokap kemarin juga meninggal tuh gara-gara hepatitis B. Sama, dia juga kenanya itu gara-gara jarum suntik juga. Jarum suntik ya? Ya, waktu lagi periksa gigi. Mungkin alatnya nggak bersih atau gimana, akhirnya kena. Itu. Oke. Dan, ya itu. Kayak kalau hepatitis tuh kayak hepatitis B, hepatitis C itu bahkan lebih gila daripada HIV. HIV lo harus berhubungan seks, ya kan? Atau pakai jarum suntik bersamaan. Tapi kan kalau ini misalnya kayak hepatitis B dan hepatitis C itu kayak lu cukur nih di DPR nih di bawah pohon rindang, cukuran tuh kan orang suka dikerok-kerokan, ya kan dikerok-kerok gitu kan. Berdarah nih kena jerawat. Terus lu dapat di pisau bekas itu, pisaunya bekas orang sebelumnya, dan orang sebelumnya itu sebagai hepatitis C, penyandang hepatitis C. Ya lu kena hepatitis C. Seapes itu guys hidup kita. Woi. Tapi emang bener Din, emang sengeri itu. Yang yolo tuh. Sadar. Bokap gue tuh dokter, Din. Bayangin, bokap gue tuh dokter. Kena penyakit kayak gitu. Ya, saat dia masih usia. Iya, makanya masuk gue. Tapi dia gara-gara lagi periksa gigi, Dok. Bukan karena dia lagi ngapain. Lagi periksa gigi doang, ya ampun. Periksa gigi, ya ampun Tuhan. Tapi emang semengerikan itu ya. Maksudnya berarti, jangankan ini. Tapi emang kita tuh sehari-hari pun memang benar waspada ya. Secara nggak langsung gitu. Maksudnya dalam hal apapun gitu. Ya. Bahkan bisa kayak gini deh. Gue pernah dapat pertanyaan dari pasien gue kayak gini. Dulu ya, Dok, kalau orang-orang dulu kok nggak segila sekarang. Maksudnya kayak orang-orang dulu cuek-cuek, kotor-kotor, kok sehat-sehat, gitu kan? Ya, orang zaman dulu itu misalnya nih di Cibubur. Mungkin yang tinggal di Cibubur itu yang potong rambut di tempat X di Cibubur itu cuman 100 orang per minggu. Sekarang dengan pertambahannya jumlah penduduk, itu bisa mungkin 2.000 orang dalam 1 minggu. Si pisau itu bergiliran 2.000 kepala. Nah, ketika semakin banyaknya perkalian, itu kenapa itu disarankan itu social distancing,
di rumah aja. Sebenarnya itu untuk mengurangi jumlah ketemunya kita kan, kontaknya kita kan. Sebenarnya itu Mengurangi tujuannya kan. kontaknya. Nah, dengan Betul. bertambahnya jumlah, itu bertambahnya juga jumlah kontak. Gitu. Makanya yang zaman dulu mungkin HIV masuk Indonesia itu tahun 70-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah, HIV. Dan itu waktu itu Menteri Kesehatan saat itu, Bapak X itu, merasa nggak mungkin orang Indonesia kena HIV. Karena kita nggak ada seks bebas di sini pada saat itu. Kita nggak ada narkoba di sini. Karena semua narkoba dipetrusin kan, penembak misterius kan, ditangkepin, bilang aja gitu kan. Nggak mungkin. Pada kenyataannya sekarang berapa jumlah orang orang dengan HIV di Indonesia dengan dasar kita denial saat itu. Gila, kasihan banget. Mungkin saat itu bisa dicegah. Kasusnya berarti 1970 sama dengan 2020. Tidak mungkin masuk kasus ini. Kan lu ngomong gitu juga, inget gak? Lo baca coba di berita-berita. Nggak mungkin. Narasinya sama ternyata. Nggak. Narasinya sama, 50 tahun. Kita jangan ngomong gitu. Kita harus ngutip. Kalau kata Dokter Tirta, kita harus ngutip dari berita yang gue baca di Kompas saat itu, tahun 2020, awal Januari 2020. Pak Menteri berbicara kalau COVID itu nggak akan masuk di Indonesia. Tapi justru berita Kompas ya. Guys, berita Kompas kan kita ngomong. Loh, tapi dengan tadi gue nggak ngutip, sebenarnya kan orang nggak bisa asal nuduh juga. Semua orang kemarin banyak yang ngomong kayak gitu kok. Bukan cuma Menteri Kesehatan, Bapak Terawan doang. Sorry, bukan dia doang yang ngomong kayak gitu. Makin diperjelas aja. Nggak, waktu itu pernah bikin countdown kan. Kalau kalian masih ingat, gue tuh waktu itu bikin countdown kalau akan ada hadiah Valentine dari luar di Indonesia. Beneran kan? Miss Februari. Kasus pertama di kasus pertama di Bali itu loh yang dapat dari transmisi dari Australia. Orangnya orang Jepang. Tapi kan yang mau keluar tanggal 1 Maret. Tapi kan kasus pertama kali dapatnya masuk Indonesia. Tapi bilangnya di televisi tanggal 1 Maret diumumkan langsung oleh Bapak Presiden kita tercinta yang sekarang jadi transmisi lokal. Transmisi lokal ya. Maret. Gue bilang kan hadiah itu berarti yang pertama. Hadiah, ya. Kejutan. Iya. Surprise. Bisa. Ya, itu kayak perhitungan kasar aja ketika lu Januari dengan posisi kita bandara nggak diperketat saat itu. Nggak kayak kemarin. 1 sampai 14 Januari kan kita bandara diperketat 2021. Saat itu 1 Januari 2020, gue inget banget itu nggak ada pengetatan sama sekali ketika udah ada alertness dari luar sebenarnya. Sementara adek gue di Taiwan, semua yang udah di Taiwan nggak boleh keluar Taiwan, sementara yang udah di luar Taiwan nggak boleh pulang dulu ke Taiwan saat itu posisinya. Adik gue di Taiwan, tadinya mau pulang ke Indo, akhirnya nggak jadi tuh, dan dia sampai sekarang belum pulang juga, masih tetap di Taiwan. Gitu. Tapi gue mau nanya do. Ini pendapat lo doang sebagai warga negara yang baik. Ya. Ada andil dari pemerintah nggak sehingga kasusnya kayak segede ini? Maksudnya? Ya, ada peran pemerintah dalam artian kurang tanggap dalam melakukan langkah-langkah, atau justru memang dasar kitanya aja yang apes, kitanya aja yang bandel gitu. Yang lebih utama. Kalau ngomongin kerjaan manusia dan kerjaan pemerintah itu pasti nggak ada habisnya kalau kita mau counter attack. Tapi kalau kita mau memecahkan sebuah masalah harus ada solusi, dan solusi itu harus melihat analisa SWOT dari semua pihak. Salah satunya dari pihak kita sebagai warga negara. Apakah kita sebagai warga negara sudah berkontribusi terhadap 3M sehari-hari kita atau 3M orang-orang sekitar kita? Itu pertama itu dulu harus ngaca dulu sama kesalahan diri kita. Terus kalau masalah pemerintah, apakah pemerintah ada salahnya? Banyak, gue yakin banyak banget, pasti salahnya, kurangnya banyak banget posisinya, ya kan? Posisinya pemerintah itu ya
Toh pemerintah nggak cuma mikirin kesehatan, pemerintah juga mikirin ekonomi, pemerintah juga mikirin orang-orang yang eh, berbisnis di buka pabrik, pemerintah mikirin orang-orang yang buruh pabrik, pemerintah mikirin abang-abang bakso, pinggir jalan, tukang pecel, UMKM. Mereka mikirin itu juga kan, gak cuma masalah kesehatan. Kalau mungkin gue nih, posisinya gue sebagai dokter, gue mikirin cuman masalah kesehatan. Udah sesimpel itu dan sesederhana itu. Analisanya yang kayak gitu aja ribet, apalagi harus analisa dari berbagai sektor. Kayak pertanian, belum lagi pertambangan, belum lagi kayak hubungan dishub itu kayak jalanan, kayak bisnis bus, bisnis traveling, bisnis macem-macem lah, banyak bisnis yang di Indonesia ini kan. Nah, semua itu kan perlu dipikirkan, semua itu kan mengatur hajat hidup orang banyak. Makanya pemerintah tuh nggak mau total lockdown, juga nggak mau total buka-bukaan, jor-joran dilepasin. Kayak di Amerika kan liberalis banget. Ya udah, kalau waktu pas Trump itu ya sorry aja, sorry itu Trump bilang ya gue mau pakai masker dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari masalah konspirasi, sampai dia kena, terlepas dari masalah konspirasi di balik itu semua, yang jelas COVID is real. Number one is COVID is real. Ada barangnya. Tapi kata si itu konspirasi. Ya terserah, kalau dia nggak mau, ya dia belum kena mungkin. Ya terserah sih, itu hak lu buat percaya atau enggak. Tapi menurut gua COVID is real. Itu kalau lu sebagai seorang ilmiah, seorang yang mengaku memakai otak lu, pakai logika lu tuh manusia bukan kucing, lu tuh bukan anjing. Nah, masalahnya nih, kucing, ya kan? Dia nggak tahu apa-apa tentang COVID. Dia nggak tahu apa-apa tentang COVID. Dia bodoh amat tentang COVID. Gue ngomongin COVID berkali-kali sama dia juga pasti taunya yang penting gue makan. Ya kan? Kalau lu sampai taraf hidup lu cuman masalah perut dan lu nggak mikirin kucing yang lain, kucing kan mana mikirin kucing yang lain, ya kan? Somehow ya emak kucing mikirin anak kucing, itu benar. Tapi kayak kucing yang di luar sana dia nggak pikirin, karena dia nggak perlu sebagai kucing yang sosialis. Sementara kita tuh homo socius, orang makhluk hidup yang bersosial. Salah satunya adalah memikirkan bagaimana kepentingan orang lain, ya kan? Makanya ada pemerintahan, makanya kita ada hukum yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, makanya kita pakai uang untuk belanja dan lain sebagainya. Itu salah satunya juga mikirin bagaimana hidup orang lain kan. Nah, kalau lu mikirin hidup orang lain, lu harus pertama kali mikir COVID itu real, jangan mikir COVID itu nggak real, karena ya COVID itu menular dari orang ke orang gitu. Sekarang ya, mungkin awal-awalnya mungkin dari zoonosis, dari hewan ke orang. Tapi pada dasarnya sekarang itu transmisinya yang paling berat adalah orang ke orang. Dan itu berevolusi. Virus ini berevolusi. Gila-gilaan. Terlepas virus ini dibuat atau dibikin kuat dan lain sebagainya. Ya, itu bukan urusan kita lah, terlalu tinggi. Kita ngurusin pertama itu dulu. Sebelum nyariin orang lain, kita berkaca sama diri kita sendiri. Kita ini percaya nggak sih sebenarnya? Yang namanya protokol kesehatan itu tujuannya buat diri kita. Tujuannya adalah balik lagi ke cintai diri sendiri. Sebenarnya itu. Luar biasa, dia langsung ngegiringnya ke judul utama, Din. Cintai diri sendiri, luar biasa. Next time harus kita ajak lagi ngobrol, Din. Luar biasa. Iya, itu harus ngobrol lagi sih. Ini banyak banget yang sebenarnya bisa dibagikan dengan orang-orang juga ya. Maksudnya orang-orang di luar yang masih membantah bahwa slow aja lah gitu, slow aja ya, kayak kasarnya lu nggak perlu masker, kadang bermotor. Gue masih sering ngeliat bahkan orang bermotor sambil ngerokok, kasarnya kan berarti maskernya dilepas dan sebagainya. Itu tuh gila banget sih emang. Kalau COVID udah kira-kira dapat ini nggak ya? Dapat apa? Kalau YouTube kan 1 juta itu dapat ya apa? Logo-logo itu. Oh, ini apa silver play button itu mah bukan 1 juta, maksudnya kalau jumlah subscriber kan, bukan jumlah nonton ini. Iya, ini kita mau dapatnya apa nih? dapat konten kita, dapat konten buat di post. Kira-kira intinya dapat pertama kebaikan buat diri sendiri, karena lu semua harus cinta sama diri lu sendiri.
Gila, cakep. Oke, ini gue malam ini tuh emang luar biasa ya. Maksudnya kedatangan Dodo pun memberikan sebuah hal yang berbeda lagi, kan nggak sih? Aduh, gila. Tapi keren banget sih. Itu menjadi wawasan baru juga sih buat gue juga sebenarnya. Bahkan buat Gila, kita, aduh, malah. gue dapat banyak ilmu beneran, dapat banyak Hmm. ilmu tentang inilah. Maksudnya ternyata emang sengeri itu, COVID tuh emang sengeri itu. Eh, ya bener kata lo, paling nggak dari diri kita dulu lah, menjaga diri masing-masing. Karena kita nggak bisa ngarepin orang lain, nggak bisa. Kadang orang lain tuh udah lalu mau lo omelin separah apapun juga kalau mereka otaknya nggak dipakai ya udah gitu-gitu aja udah. Dan kalimat yang Mungkin paling bukan sering orang keluar yang tuh kecil. dan kalimat yang paling Bagus sering apa? keluar dari orang tuh hak ini. Kayak lu negur orang pasti mereka lah kan hak gue mau pakai masker atau enggak. Mereka akan menjawab seperti itu kebanyakan. Ya lo kalau mau Dia mati cepet ya ngajak-ngajak gue dong gitu loh. hak asasi kucing. Oke, guys, it's Silakan. Oke Dok, bedtime. thank Gue you harus banget tidur. ya Gue harus udah istirahat ya. gabung. Oke, sehat-sehat kalian Sip. ya. Oh, lu juga Bagus tuh. ya. Yuk. Selamat Thank you, Dok. malam. Selamat Thank you malam. juga. Yuk, Sharing-sharing. Yuk. sip. Ah. Bye-bye. Up. Oke. Silakan Bapak Hans. Oke, jadi gila kita dapat banyak banget insight ya dari Bapak Rivaldo. Rivaldo Kals, luar biasa. Tapi dia emang dari dulu gitu sih. Maksud gue yang begitu. Orangnya apa adanya ngomong terbuka. Dia nggak banyak nggak banyak nyimpen. Dia kalau emang ada suatu hal yang pengen disampaikan ya disampaikan sama dia tuh. That's him. Ya. Dan itu emang bisa untuk disampaikan untuk orang banyak sih, kepentingan orang banyak banget, penting banget. Iya. Ditekanin terus Udin, cintai diri sendiri dalam hal apapun, dalam konteks apapun. Ya, terutama dalam kesehatan pada masa-masa kayak gini, gitu. Ya. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah nonton, yang sudah join tadi. Desti yang entah kemana, Riris yang tadi Nggak hilang tahu. tiba-tiba gitu ya. Desta yang udah digangguin sama kita untuk ngegantiin Desti sebentar ya. Ternyata kelas 10-4 ya, nggak apa-apa. Lalu yang terakhir, yang paling utama, terima kasih untuk Rivaldo Calvin yang sudah hadir, sudah berbagi sama kita. Semoga kita bisa ngobrol lagi kapan-kapan loh ya. Ya, betul banget. Iya. Oke, jadi sudah waktu kita untuk selesai live-nya, sudah hampir 2,5 jam ya? 2,5 jam. 2,5 jam. Biasa. Saya capek ngeditnya, oke. Jadi terima kasih. Kita akan ketemu lagi ya minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu Iya, lagi. betul. Masih di CID Live. Dan jangan lupa untuk follow Twitter kita, juga Instagram kita di @id_dialog. Karena banyak sekali konten-konten dari Dialog ID yang bisa kalian saksikan. Mulai dari Let's Talk About It, lalu juga Sharing with Dialog, dan juga CID atau Curhat Dialog ID. Jadi gua Hans Kurnia pamit dan juga TJ pamit. Dan Pamit. sampai jumpa semuanya. Oke, bye-bye. Thank you.